sistem organisasi kehidupan, khususnya tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan macam-macam jaringan pada hewan, 2. Menjelaskan macam-macam jaringan pada tumbuhan. Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya, bahwa jaringan itu merupakan sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Setiap jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat jaringan hewan dan manusia. Jaringan hewan dan manusia terdiri dari 1. Jaringan epitelium, 2. Jaringan otot, 3. Jaringan saraf, dan 4. Jaringan penyokong. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel atau epitelium, yaitu jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Fungsi dari jaringan epitel yang utama adalah melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan, seperti misalnya dari gesekan mekanis, radiasi UV, atau juga serangan bakteri. Namun ada fungsi yang lain dari jaringan epitel, misalnya melapisi saluran kelenjar pencernaan, bisa juga menerima rangsangan. Sel epitel khusus ditembus dari rangsangan sensorik, di mana sel epitel berada di ujung saraf sensorik yang terletak pada telinga, kulit, dan lidah, serta hidung. Bisa juga jaringan epitel itu berfungsi sebagai penyerap zat. Sel epitel pada usus kecil misalnya akan menyerap nutrisi dari pencernaan makanan. Berdasarkan jumlah lapisan dan morfologi sel, ada 2 macam jaringan epitel. Yang pertama adalah epitel berlapis tunggal, dan yang kedua adalah epitel berlapis banyak. Epitel berlapis tunggal itu ada bermacam-macam juga, ada epitel pipih selapis. Ini berada pada pembuluh darah, pembuluh limfa, dan paru-paru. Ada juga bentuk epitel kubus selapis, ini berada pada ginjal. Ada juga epitel yang berbentuk silindris selapis, dan ini terdapat pada dinding usus halus. Sedangkan epitel berlapis banyak itu contohnya adalah epitel pipih berlapis, berada pada rongga hidung, rongga mulut, kulit, dan kerongkongan. Sedangkan bentuk epitel kubus berlapis itu berada pada kelenjar keringat, kelenjar susu, ovarium atau sel telur. Dan epitel silindris berlapis, ini terdapat pada konjungtiva mata. Yang kedua adalah jaringan otot, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Sedangkan pada tubuh kita itu alat gerak pasifnya adalah rangka. Ada 3 macam jaringan otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah otot lurik atau otot rangka. Ciri-ciri otot lurik adalah bekerja secara sadar, karena kerjanya dikendalikan oleh otak. Kemudian memiliki inti banyak di bagian tepinya. Ciri berikutnya memiliki daerah terang dan gelap yang tersusun rapi. Dan otot lurik itu merespon rangsang dengan cepat. Otot lurik terdapat atau melekat pada seluruh rangka bagian tubuh. Berikutnya adalah otot jantung. Ciri-ciri otot jantung adalah bentuknya seperti otot lurik, tetapi dia bekerjanya tidak sadar. Ya, jadi kalau makhluk hidup itu ya, manusia atau hewan itu sedang apa saja, sedang tidur, sedang makan, sedang apa saja, otot jantung itu akan tetap bekerja. Maka disebut bekerjanya secara tidak sadar. Kemudian dia memiliki inti banyak tetapi di tengah, dan sel ototnya bercabang. Otot jantung tentunya terdapat pada dinding jantung. Berikutnya adalah otot polos. Ciri-ciri otot polos yaitu bekerja secara tidak sadar, ya, jadi bekerja sendiri karena di luar kendali otak. Kemudian dia memiliki inti satu di tengah, tidak memiliki daerah terang dan gelap seperti yang dimiliki oleh otot jantung dan otot lurik. Kemudian ini merespon rangsang dengan lambat. Biasanya otot polos berbentuk gelendong yang runcing di kedua ujungnya. Otot polos terletak di organ pencernaan, alat kelamin, ekskresi, dan juga pembuluh darah.
Berikutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan ya dari alat indera ke otak atau sumsum tulang belakang menuju otot untuk mengorganisasikan fungsi tubuh. Setiap sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, kemudian neurit atau akson. Dendrit ini berfungsi untuk membawa rangsangan menuju badan sel. Kemudian sebaliknya, akson atau nerit itu berfungsi membawa rangsangan dari badan sel menuju ke sel-sel saraf yang lainnya. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Disebut juga jaringan pengikat, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menopang tubuh. Macam-macam jaringan penyokong. Pertama adalah jaringan ikat. Jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contoh jaringan ikat adalah tendon. Tendon itu menghubungkan otot dengan tulang. Ya, kemudian yang kedua contohnya adalah ligamen. Ligamen itu menghubungkan tulang dengan tulang. Kita ambil contoh misalnya pada lutut manusia. Di sini ada tulang, ya, kemudian ini ada otot penghubungnya, itu disebut dengan tendon. Sedangkan kalau tulang dengan tulang penghubungnya itu disebut dengan ligamen. Yang kedua adalah jaringan tulang rawan, yaitu melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang telinga, tulang hidung, dan ujung tulang keras pada persendian. 3. Jaringan tulang. Jaringan tulang tersusun atas sel-sel yang bersifat keras dan kaku karena mengandung banyak zat kapur seperti kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Contohnya misalnya tulang lengan, tulang dada, tulang betis, dan tulang belakang. 4 adalah jaringan darah, yaitu jaringan yang terdiri atas plasma darah dan butiran darah. Butiran darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Dan yang terakhir adalah jaringan limfa. Jaringan limfa terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh limfa yang berfungsi untuk mengangkut lemak dan mempertahankan tubuh. Sekarang kita beralih pada jaringan pada tumbuhan. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah jaringan meristem atau jaringan muda, dan yang kedua adalah jaringan permanen. Kita lihat yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan ini juga disebut dengan embrional atau meristematik, dan terletak pada titik ujung akar dan ujung batang. Ya, jadi kalau kalian melihat titik-titik pada ujung batang terutama ya, di ujung batangnya itu ada titik-titik yang mau numbuh, itu berarti jaringan meristem. Yuk kita lihat sekarang yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen pada tumbuhan itu ada bermacam-macam, yaitu ada jaringan epidermis, ada jaringan dasar, ada jaringan pengangkut, dan ada jaringan penyokong. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yaitu jaringan paling luar yang melapisi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Ingat ya, kalau pada tumbuhan itu jaringan terluarnya adalah epidermis, tapi kalau pada hewan atau manusia adalah epitelium atau epitel. Kita lihat bentuk jaringan epidermis ini, ibu ambil dari daun ya, jaringan daun yang diambil di bawah mikroskop. Nah, di sini itu ada lapisan kutikulanya. Kemudian setelah itu yang di sini inilah yang namanya lapisan epidermis. Dia bentuknya itu pipih. Yang kedua adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan yang lain sebagai penopang. Kita lihat masih contohnya seperti ini di pada daun ya. Pada jaringan parenkim ini akan membentuk sebuah mesofil daun yang tersusun atas jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spon atau jaringan bunga karang. Jadi ini di antara
epidermis atas dan epidermis bawah itu ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, maka ini berfungsi sebagai penopang. Nah, jaringan palisade dan jaringan spon ini disebut mesofil. Ya, fungsi daripada jaringan palisade itu untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian pada batang dan akar ini akan menghasilkan dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah jaringan penguat, yaitu jaringan yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Sel-sel yang bergabung membentuk serat atau serabut. Jaringan penguat terdiri dari dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim itu merupakan jaringan hidup yang letaknya dekat dengan epidermis, sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel mati yang berdinding tebal. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan untuk mengangkut air dan zat makanan dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut itu ada dua. Yang pertama adalah xilem atau pembuluh kayu. Fungsi xilem atau pembuluh kayu untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke seluruh jaringan tumbuhan. Jaringan pengangkut yang kedua adalah phloem atau pembuluh tapis. Pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut bahan organik atau zat makanan hasil fotosintesis yang diolah pada daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini adalah gambaran jaringan pada daun secara keseluruhan yang telah dijelaskan di depan tadi. Apabila ini ada daun kemudian dipotong dan kemudian dilihat dengan mikroskop, maka akan kelihatan seperti ini. Yang pertama itu adalah lapisan yang paling atas, itu namanya lapisan kutikula. Ada lapisan kutikula atas dan lapisan kutikula bawah. Di bawah lapisan kutikula tadi ada yang namanya epidermis. Epidermis itu ada epidermis atas dan ada epidermis bawah, ya. Di sini ada bagian daun yang atas, ada bagian sebaliknya. Nah, di bawah epidermis itu ada tadi mesofil, ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Sekali lagi bahwa mesofil itu terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spon. Nah, kemudian di antara jaringan tiang atau palisade di sini tuh ada jaringan pengangkut. Tadi ingat ada dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Dan di sini masih ada satu lagi yang disebut dengan stoma. Stoma itu bentuk tunggal dari stomata, yaitu berfungsi sebagai organ respirasi pada tumbuhan. Biasanya terdapat pada daun, ya. Jadi stoma ini mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian stoma juga mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Kemudian kalau pada batang itu biasanya disebut dengan lentisel. Untuk menguji kepahaman kalian tentang materi yang dijelaskan, silakan kerjakan uji kompetensi berikut ini. Pasangkanlah pernyataan berikut dengan jawaban yang ada di dalam kotak hitam. Seperti biasa, jawab di kolom komentar, cukup dengan jawaban 1 apa hurufnya, 1A misalnya, 1B, 2C, dan seterusnya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu kembali besok di bahasan organ, sistem organ, dan organisme. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.